warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Herina dari calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana di sini saya akan mensupervisi akademik kepada rekan sejawat saya Bapak Sugiarso selaku guru matematika. Dan saya berasal dari sekolah SMK Yanido Jakarta, di mana fasilitator saya adalah Ibu Dewi Jatuh Afifah dan pengajar praktik adalah Bapak Ali Masrio. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mohon maaf nih Pak minta bantuannya. Sebagai tugas aksi nyata saya di 2003 tentang coaching supervisi akademik teman sejawat. Dimana di sini saya akan mensupervisi Bapak di kelas Bapak minta bantuannya. Dari sini kita ada percakapan Pak ke observasi. Dimana di sini kira-kira nanti materi yang akan Bapak sampaikan itu apa ya Pak materinya Pak? Materinya terkait dengan statistika. Ya. Kemudian submateri kita yaitu tentang masalah diagram. Baik itu diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, dan yang terakhir ada diagram histogram dan poligon frekuensi. Jadi ini Pak, saya menjelaskan sedikit lagi Pak ya. Kalau seperti saya begini kita bukan menggurui saya Pak, saya bukan menggurui, bukan menilai. Siap. Tapi bagaimana membantu Bapak untuk mengembangkan dan meningkatkan yang berkaitan dengan Bapak yang akan ajarkan di dalam kelas. Siap. Jadi kita sama-sama lagi belajar ya Pak ya. Siap. Dimana setelah ini kita akan ada observasi juga Pak. Setelah observasi kita akan ada observasi. Nah di sini kita bisa bercerita bagaimana bisa ngobrol juga di sini untuk mengetahui bagaimana kesiapan Bapak untuk pembelajaran nanti. Kira-kira apa yang diharapkan dari kegiatan ini Pak kira-kira Pak? Kegiatan ini ya memang sangat membantu bagi kami karena sekali lagi dengan adanya satu observasi dan evaluasi dari guru penggerak Bu ini diharapkan kami selaku guru matematika apa yang kami ajarkan itu kemungkinan masih banyak kekurangan. Namun dengan adanya satu observasi dan juga evaluasi mungkin dilihat langsung oleh Bu Eni sebagai guru penggerak. Nah kami memang sudah menyiapkan beberapa terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya kami sudah menyiapkan bahan belajar ya, terutama yang terkait dengan materi hari ini yaitu masalah statistika dan subbagiannya yang tadi sudah kami sebutkan. Yang terakhir adalah pembelajaran masalah histogram. Oleh karena itu memang ini semua kami lakukan agar pada saat pembelajaran bagaimana kami lakukan sebaik mungkin agar siswa tidak mengalami suatu kecemasan dalam belajar. Ya kami akan lakukan dengan cara yang sudah kami lakukan. Bagaimana mereka memulai belajar di saat-saat suasana jam-jam genting mereka tuh pada saat ingin ya sudah lemas dan semangatnya kurang. Ya kami lakukanlah dengan cara untuk memecahkan suasana itu dengan ice breaking yang kami lakukan. Dan itu kami lakukan terus supaya apa? Supaya anak-anak ini merasa ada sesuatu yang menjadi awal pembelajaran itu menyenangkan gitu. Sehingga rasa emosional dia belajar, kemudian dia juga dalam nantinya melihat materi yang diajarkan oleh kami selaku guru matematika itu benar-benar akan menjadi suatu hal yang baik buat mereka. Satu sisi mereka akan perhatian karena rasa senang di awal sehingga mereka merasa ini suatu pembelajaran yang tidak membosankan karena selain kita juga bisa memberikan sebuah tantangan yang sifatnya ingin menguji mereka dari materi yang sudah kita ajarkan dan kita juga melihat kemampuan mereka gitu. Ya, dengan cara kami lakukan ya satu persatu siswa untuk memberikan presentasi atau memberikan jawaban sesuai dengan kami arahkan dengan materi yang kami setelah susun. Seperti itu, Bu. Berarti Bapak mengharapkan nanti di pelajaran Bapak anak-anak tuh menyenangkan ya Pak, dan tidak ngomong tuh matematika menakutkan gitu Iya, ya. Betul sekali. Lalu Pak kira-kira tujuan pembelajaran Bapak nanti apa ya Pak? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran di sini adalah terkait dengan materi, berarti nanti anak-anak bisa menyusun sebuah
tabel yang berkaitan dengan segala diagram. Karena dalam kehidupan ini semua yang ada di dalam kehidupan itu semuanya masih menyangkut dengan statistik, sehingga sangat perlu sekali. Dan kemudian kita juga mencoba untuk memberikan rasa emosional mereka untuk mengetahui bagaimana merangsang mereka supaya mengetahui. Ya, karena selama ini memang matematika itu agak sedikit menakutkan. Karena apa? Hitung-hitungan dan rumus-rumus gitu. Tapi bagaimana kita mengemasnya supaya anak-anak ini juga senang? Ya minimal kita berikan satu hal yang baik ketika mereka bisa memberikan jawaban yang baik. Yang belum, ya kita coba untuk memberikan pengertian lagi bagaimana supaya mereka belajar atau kita arahkan supaya mengerti. Karena dari setiap kelas ini sangat berbeda dari tingkat pemahaman. Oleh karena itu kami mencoba dengan cara yang kami lihat masing-masing anak. Nah itulah akan kami lakukan trik yang lain agar mereka memahami seperti itu. Jadi tujuannya ada Bapak itu anak bisa memahami tentang materi diagram yang tadi Bapak kamu berikan ke anak-anak gitu ya. Lalu kira-kira area pengembangan yang Bapak akan tercapai itu apa kira-kira Pak? Nah disinilah kami nanti akan mencoba. Salah satunya pengembangan kami adalah kami akan melakukan yang namanya uji di lapangan, yaitu terkait bagaimana mereka menuju sebuah statistika. Ya, kita buatkan suatu tantangan buat mereka untuk melakukan satu pendataan. Ya, masing-masing kelompok nanti akan kami lakukan. Apakah itu pendataan di rumah masing-masing siswa atau di kelompok siswa itu mereka mendata. Contoh umpamanya tukang gorengan di rumah ada berapa? Gorengan itu bervarian apa aja? Ada goreng pisang, ada goreng risol, ada goreng apa? Nah dari data itu nanti kami akan lakukan untuk bisa melihat kemampuan mereka apa yang telah kami berikan di kelas, kemudian mereka bisa mengaplikasikan di lapangan. Nah harapannya mereka supaya mengerti dengan adanya langsung mereka terjun ke lapangan dalam mempraktekkan ilmu itu. Seperti itu. Enggak. Lalu kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa ya Pak ya? Ini area pengembangan kita terkait juga pertama kita kan materi yang kita ajarkan, kedua siswanya itu sendiri. Karena terkait dengan pelajaran matematika ini anak-anak memang kadang-kadang mengalami kendala. Secara pengetahuan mereka apa yang diajarkan kami kadang-kadang mereka kendala untuk bisa menyerapnya dengan baik. Timbullah anak-anak ini hal yang membosankan sehingga mereka kadang tertidur, mereka ngobrol. Untuk menghadapi seperti ini kami mencoba dengan cara ya menegur, mengarahkan agar kami benar-benar bisa si siswa ini mengerti bahwa memang sesuatu yang tidak dipahami itu akan kendala terhadap siswa, dan siswa sering melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar daripada kontrol guru, sehingga tadi mereka ada main HP. Nah itu memancing kami sebagai guru ya untuk bisa mengalihkan emosi kami. Bagaimana caranya? Ya kami mencoba mengingatkan lagi bahwa di awal kita sepakat bahwa kita belajar matematika untuk hal ini kita tidak menggunakan HP selama hal itu memang tidak digunakan. Tapi kita sepakat kalau memang menggunakan HP maka kita menggunakan HP. Maka di sini sasarannya supaya secara emosional juga siswa benar-benar bisa mengendalikan, dan kami sebagai guru juga bisa merasakan bagaimana mereka juga sebenarnya ada kesulitan yang timbul dari pelajaran yang kami ajarkan ini. Sehingga itulah yang akan kami kembangkan ke depannya supaya bagaimana mereka memahami, mereka memperhatikan sehingga mereka benar-benar menyenangi, walaupun mereka itu nantinya
akan lelah dengan kondisi namanya belajar matematika dengan hitungan seperti itu. Jadi Bapak ingin mengembangkan area kompetensi sosial emosional Bapak dan siswa ya Pak ya, biar di kelas itu menjadi menyenangkan. Sangat bagus sekali Pak ya. Lalu kira-kira strategi yang Bapak persiapkan apa aja Pak di kelas nanti Pak? Ya, untuk strategi kami mencoba pertama kami buat siswa itu bagaimana merenungi dulu tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan, terutama memberikan motivasi kepada anak-anak. Strateginya motivasi apa? Motivasi supaya mereka memahami tujuan mereka datang ke sekolah, mereka buat belajar. Kemudian mereka punya tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap kedua orang tua, bahwa mereka diberikan kesempatan belajar ini adalah sebagai bentuk rasa pedulinya orang tua terhadap dia. Nah, itulah awal kita memberikan masukan-masukan itu agar mereka menyadari benar bahwa kami datang kemari untuk sekolah, dan benar kalau ketika belajar ada guru yang mereka benar-benar memanfaatkan dengan baik dan mereka mengerti jadinya, oh tujuan saya kemari adalah untuk sekolah. Nah, sehingga strategi awal menenangkan siswa dengan cara mengingatkan dan juga mungkin mengembirakan dengan cara kita main ice breaking ya, dan lain-lain game yang lain yang kira-kira membuat mereka menjadi senang. Dan kemudian pada saat pembelajaran kita juga selalu menyisipkan hal-hal yang tidak menegangkan. Kita bisa berdialog langsung dengan siswa. Dalam hal ini ketika mengalami kesulitan, kita harapkan kan nilainya mereka tidak terlalu disalahkan dengan ada kesulitan seolah-olah saya tidak mengerti. Nah, makanya kita harus benar-benar arahkan mereka supaya mereka sendiri nantinya tetap fokus terhadap apa yang menjadi satu tujuan pembelajaran di situ, mendapatkan ilmu yang diberikan oleh para guru, terutama kami yaitu sebagai guru matematika. Baik ya. Selain itu pula, selain mengasih motivasi dan lain sebagainya, kami juga menyiapkan memang namanya terkait pembelajaran ada materi, maka kami menyiapkan adalah bahan ajar yang kami sudah siapkan dari rumah dan kami sudah strategikan bahwa kami akan memulai pembelajaran sesuai dengan pertama kurikulum yang telah ditetapkan kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu apa yang telah dipandu atau diarahkan oleh Kemendikbud sehingga kami tidak keluar dari jalur itu. Kemudian kami juga ada lembar-lembar lain ketika anak-anak maju ke depan, maka itu adalah satu kesempatan yang kami nilai nantinya mereka, sehingga dari setiap hari adanya satu penilaian yang mereka mau maju ke depan, itu kami apresiasi dengan sebuah penilaian yang akan kita linearkan kepada nilai akhir pada saat di akhir tahun untuk kenaikan kelas. Bagus sekali Pak ya, jadi Bapak sudah mempersiapkan semua untuk nanti di kelas ya Pak ya. Iya. Jadi waktunya kira-kira habis ini kita langsung masuk kelas ya Pak ya. Siap. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Sugi. Semoga nanti di pembelajaran nanti peserta partisipasi semua berjalan dengan lancar. Amin. Apa yang Bapak harapkan terlaksana dan apa yang Bapak akan kembangkan bisa dilakukan di kelas ya. Terima kasih Pak Sugi. Sama-sama Leni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ya. Pertama panjatkan puji syukur kepada Allah Taala pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Syukur nikmat yang Allah berikan, tidaklah kita dijadikan sebagai hal yang harus kita benar-benar syukuri segala apa yang Allah berikan, baik itu nikmat iman Islam dan sehat orang tua. Oleh karena itu kita harus jaga ya, karena sekali lagi kalau kita tidak menjaga segala apa yang Allah berikan, ya maka Allah akan murka kepada kita semua. Baik, jangan lupa bahwa kalau ingatkan pada kalian, hendaklah kalian ya selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dan berbakti kepada kedua orang tua sebagai wujud bahwa kita ini adalah cinta kepada orang tua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan hendaklah kalian pula selalu
membawa kebaikan di semua kesempatan, di semua lingkungan. Sikap ucapan kita selalu membawa kebaikan. Karena cerminan buat kita semua adalah ketika kita berucap, berperilaku, itulah cerminan kita. Maka dari itu, Bapak katakan ilmu adalah sesuatu yang merubah akhlak kita. Baik ya, kayaknya kita lah pernah es breaking, sudah lama. Kita es breaking sebentar ya, sebagai wujud kita untuk menyemangati, karena waktunya waktu enak nih, waktu tidur gitu ya. Waktunya waktu kita nggak mau berpikir dengan keras, karena lagi senang beristirahat. Ayo kita bangkitkan semangat untuk es breaking di pagi hari ini. Baik ya, kalau es breaking kita udah pernah lakukan, kita ulangi lagi aja. Coba, masih nyambung nggak hari ini kalian belajar? Ya. Kalau Bapak bilang gajah, kecil. Ya. Kalau Bapak bilang semut, besar. Paham ya? Paham nggak? Gajah, Tapi besarnya begini, Pak. besar ya? Iya. Semut, Kecil. baik, terima kasih ingatkan. Ya. Gajah, Besar. semut, Kecil. kita main? Ya. Oh, enggak mau. Nggak tahu. Nggak tahu. Sama Nabil. Nggak tahu. Baik ya, untuk menyemangati di pagi menjelang siang, yuk kita sama-sama konsentrasi sebelum masuk ke materi. Ya. Yang Bapak tuju, mohon dengan ya sangat untuk berpikir apa yang harus saya lakukan ketika dituju. Bapak ulangi lagi ya. Gajah, Besar. semut, Kecil. gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Gajah, semut, semut, gajah, semut. Iya. Gajah, semut, semut, gajah. Besar. Kayak gini ya. Nggak konsen, ya? Harus konsen ya. Gajah, semut, semut, gajah, semut. Besar. Kecil. Nggak konsen. Dua orang nggak konsen. Gajah, semut, semut, gajah. Kecil. Besar. Nah, tiga orang nggak konsen. Ya, coba konsen. Gajah, semut, semut, gajah, gajah. Besar. Semut, gajah, gajah, semut. Kecil. Iya. Semut, gajah, gajah, semut, gajah. Baik, ini sebagai wacana awal kita supaya kita ya berkonsentrasi dalam belajar. Ya, harapannya SDK ini memberikan nuansa supaya kalian semangat. Ya, nggak ada pelajaran yang sulit kalau kita malas. Ya, yang sulit kalau kita tidak mau berusaha. Ya. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama semangati diri kalian, karena sekarang sukses adalah milik kalian, bukan milik orang tua. Bukan milik kami guru, bukan milik siapa-siapa. Sukses adalah milik kalian sebagai seorang siswa yang akan meneruskan perjuangan ke depan. Baik ya, kita akan mulai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Terakhir sampai dengan materi. Apa materi kita? Itu apa namanya? Diagram. Batam dan diagram. Garis dan diagram lingkaran. Baru itu ada? Terakhir diagram Diagram? lingkaran. Diagram lingkaran. Baik, kita lanjut ke diagram yang lingkaran yang ketiga ya, yang C ya. Ya. Baik, kita yang D nya sekarang, yaitu diagram batang daun. Ya, diagram batang daun. Kemudian nanti kita lanjut ke diagram kotak garis. Karena yang lain sudah ke histogram, sudah masuk ke data PA, data kelompok dan data tunggal. Ada apa sih? Ya. Ininya spidol. Bapak mau ngomong spidol tidak bisa. Belum bisa. Baik ya. Kita sekarang masuk yang ke D ya. Diagram
batang, daun. Ya, akan bisa mulai belum digambar. Pak, yang lingkaran belum cara itu ya, belum menghitung gitu loh. Oke, kita tulis dulu dia. Baru kita buktikan. Yes. Oke, kita tulisin aja dulu ya. Nanti baru kalian lanjut. Baik ya, nanti kita akan terangkan. Kalian perlu mencoba nanti ya, ini ya. Tapi Bapak kasih tahu dulu. Baik, yang berarti yang C ya, diagram lingkaran. Cara mengisinya sudah tahu kemarin. Yang pakai persen sama yang pakai derajat. Kalau persen, oh iya. Persen udah dibahas persen. Udah waktu di sini. Udah. Derajat. Derajat Derajat belum. nanti digambar ya, dibantu kita cari yang persennya berapa kemarin? Baik, sekarang kita pakai persen. Yang A kemarin 12,5%. Yang B 25%. Yang C, yang D, yang E 2,5%. Bawa padu satu ya. Kalian coba untuk menggambarnya. Ya. Kita bagi, kalau persen berarti kalau dibagi 4, setiap juring ini ada berapa nilainya? Ini 100%. 25. Setiap juring ini berapa? 25. 25 ya, karena ada 4 kan? 25, 25, 25, 25 jadi 100%. Oke, ya. Sekarang kita akan coba yang A dulu. A berapa? 12,5 ya. Sekarang kalau ini 25, berarti 12,5 posisinya di mana? Tinggal dibagi 2 ya. Umpama seperti ini. Ini berapa? A ya. 12,5. Ya, 25%. Ada yang coba? Ada yang coba? Ya.
Nah, sekarang ya. Baik, keluhnya kemarin apa kita? Syaratnya bagaimana? Harus berlawanan dengan jarum. Ya, harus berlawanan dengan jarum. Ya, ingat kata kuncinya itu. Ya, jadi kalau bikin diagram lingkaran, kita harus berlawanan dengan jarum. Baik, di sini benar 25%, tapi nanti kalau di sini akan terjadi satu hal yang dilihat dari diagramnya tidak mulus. Ya, sekarang bapak hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sisa berapa? 12,5. Nanti kalau 12,5 ditambah 12,5, nanti di sini ya. Kita hapus ini. Ini berarti B-nya berapa? 25. C-nya berapa? Ini 12,5. Ini 25, 37,5 kan? Berarti di tengah sini ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Maka di sini adalah C 50%. Ya kan? Nah, sekarang sisanya berapa? 10 dengan 2. Sekarang kita ambil di sini lah ya. Sini. Ini 10. Ini D-nya ya. Yang di sini adalah 2, ya begitu ya. Jadi cara membuatnya ya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Iya, Pak. Jadi tidak boleh tadi langsung ya. Memang secara hasil dapat, tapi secara untuk estetika ya di dalam pembuatan diagram lingkaran itu rasanya kurang pas. Ingat sekali lagi, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang terkait dengan ini, kalau nanti yang derajat, paham nggak yang derajat? Yang derajat cuma ini kemarin berapa ya? Kemarin 100 per 800 dikali 360 derajat. Ini kalau pakai derajat ya? Kalau pakai derajat di sini. Oke? Sekarang ini Bapak hanya sampel 1 ya. Nanti kalian lanjutkan. Ya, karena target Bapak hari ini sama dengan di kelas lain, harus mencapai mean data dan kelompok. Ya, harapan itu supaya nanti di saat pergantian bulan kita sudah masuk materi peluang. Karena peluang itu dapat kalian di kelas 10. Harusnya di kelas 11 ya sudah dapat. Bahkan tahun sebelumnya kelas 12 gitu ya. Baik, kita lihat bagaimana caranya. Ya udah kita coret ya. Atau mau coret dua-duanya boleh. Berarti 360 dibagi 8 berapa? 360 dibagi 8 berapa? 45 derajat. Nanti seterusnya sama. Ya. Cara membuatnya sama kayak begini. Dibagi 4, kemudian kita lakukan. Kalau derajat dibagi 4 berapa satu juring? Satu juring berapa kalau derajat dibagi 4? Satu lingkaran 360. 90 kan semuanya menunjukkan apa? Sudut siku. Berarti 90. Nah, mulai dari yang sini baru sini ya. Oke. Rasanya akan Bapak ingatkan kembali bahwa ini adalah pembelajaran di SMP ya, sudah mulai dapat ya, SMP sudah dapat ya. Baik. Insya Allah ngerti lah ya, karena konsepnya dari persen yang tadi sama. Nah, sekarang ini lebih mudah. Ini lebih mudah dan lebih gampang. Baru pandu satu ya, nanti kalian ada yang maju. Gampang. Ya. Sekarang batang daun. Namanya diagram batang daun. Berarti ada batang, ada daun. Batang adalah yang mewakili puluhan. Ya. Batang yang mewakili puluhan. Kemudian daun yang mewakili
Satu. Sekarang lihat angka 4 di sini. Angka 4 ini ada berapa? Khusus yang palanya 4 ya. 4. Ya, sebutkan berapa? 45. 4 tadi ya. Oh iya, 5 berarti. Terus berapa lagi? 5. Terus berapa lagi? 8. 7. 7, 8. Sama 9. Tadi habis dari lepas nanti ini. Nah, gampang kan? 9. Hah? Ada? 9. Iya. Oh gitu. Oke. Nggak sulit kan ya? Karena batangnya menunjukkan 10, yang kemudian daunnya menunjukkan 1. Nah, silakan ya. Siapa? Istiatul. Isi yang 5. Ya, harus dilihat yang 5 di situ. Yang paling kecil dulu ditulis ya. Yang paling kecil dulu ditulis. Mana yang paling kecil? Lihat datanya. Lihat data Indonesia. Ya. Yang lain siap-siap ya. Yang lain siap-siap. Karena ini nggak sulit ya. Oke. Ya kalau dua tulis nggak masalah. Ya. Ini kalau 5-nya banyak ditulis semuanya atau satuan? Ya, sesuai dengan angka 5, satuannya sama. Tuh, berapa itu? Ada 53, 56-nya ada berapa itu? 55-nya, tadi kan dihapus 55. Ditulis nih. Berarti 5 ya? Ya. 6-nya ada berapa? 56 ada 2. Berarti 6, 2. Ada lagi nggak? 58 ada tuh. Berarti 8. Belum, itu 8. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya, sambung dengan Sapitri. Angka 6 ya. Angka 6. Di bawah. Nah, yang lurus. Yang lurus ini. Iya, dari situ. Hah? No tulis. Seberapapun yang ada dia di satuan ditulis ya. Oke, gimana? Cukup? Apa masih ada yang kurang? Kurang kata Sabitri. Nolnya Oke, ya supaya lebih kelihatan lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, siapa? Lanjut. Salsabila. Yuk. Siti ya. Sama juga Salsabila. Siti. Sabilah, Pak. Sabila. Yang mana? Ini Sabilah. Ini Salsabila. Oh. Ya, dilihat dulu datanya. Oke. Gimana? Benar? Lengkap ya? Oke. Terakhir Bapak. Ya.
81 ada 2, 86 ada 1. Baik, terima kasih semuanya. Ya, ada yang sulit ya? Ya kan? Ya. Oke ya. Diagram lingkaran nanti kalian lanjut dengan yang apa? Derajat. Kemudian diagram batang daun ini juga nggak begitu sulit ya, karena batangnya terkait dengan buruan dan daunnya terkait dengan satuan ya. Sekarang yang E ya. Kita yang E adalah diagram kotak garis. Ini juga nggak ada sulit ya. Diagram kotak garis. Ya, nah ini bentuknya ini ya. Ini contoh soalnya. Oh ya, Bapak terangkan dulu ya. Ya Pak. Kalian lihat catat. Ini juga lebih mudah. Kenapa? Karena dia mengisi sesuai dengan apa yang diarahkan. Tapi nanti kita akan masuk ke sini ya. Ada materi berikutnya. Nah, ini ya. Karena sekali lagi ya, Bapak, statistika ini adalah kalian nanti kalau di perkuliahan kalian menulis seminar proposal dan skripsi menggunakan statistika. Jadi ini awal yang cukup bagus ya memberikan. Kenapa? Dahulu Bapak pada saat kuliah terakhir mau menyusun sempro maupun skripsi itu yang nama statistika buta, karena kita menggunakan tinggi lulus ya belum perkembangannya belum seperti ini. Ya maka kalian nanti ini kalau kalian berkuliah paling tidak ya, kalian menggunakan ini. Baik ya. Nah, bagaimana cara jawabnya? Sudah, kita pakai begini aja. Suatu data memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 10, Q1 5, Q2 7, Q8, Q3 8. Modelnya gini aja ya. Ya, begini aja. Apa di sini 3 sesuai dengan ini? Di sini berapa? 5, 7, 8 di sini. Selesai. Ya, nggak sulit. Ya, lah kan 3 nilai minimum. Q1 di sini kan 5. Q2 7 tulis sesuai dengan arahan diagram. Oh iya. Ini kan begini diagramnya, ya kan? Soalnya seperti ini, ya tinggal dimasukkan aja. Oh iya. Kalian nggak model kayak listrik, ya? Listrik. Paralel, ya kan? Terus apa? Iya. Ya, yang ada paralel dan seri ya. Sambungannya seperti itu ya, nggak seperti wordnya itu ya. Jadi ini sebenarnya hanya memasukkan nilai-nilai ini sesuai dengan diagramnya, ya. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai ke E kita? Sebelumnya nanti kita akan masuk ke histogram, fokus di situ nanti, ya. Kita akan fokus, nah itu nanti yang benar-benar kita akan pakai ya untuk perhitungan di skripsi kalian, ya. Baik, ada yang tanyakan? Diagram batang daun, diagram lingkaran, secara materi, tekniknya kalian sudah bisa kan?
Ya, jadi nanti kalau ada soal bentuk cerita, ya dalam bentuk data, kalian paham. Gitu ya? Baik. Kita yang ke-7 berarti ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau nanya? Ayo. Takut dulu. Ya, jangan bisik-bisik tetangga. Itu lagunya yang disukai sih kalau bisik-bisik. Bisik ke bapak aja. Silakan, Siti Fatimah. Akan Fatimah Zahra. Fatimah Zahra kali suka ketukan. Apa yang ditanya? Ya, coba. Gak usah malu ya. Silakan. Ya. Biar kita belajar diskusi yang hidup. Karena itu belajar yang baik ya harus ada take and give, menerima dan memberikan. Silakan. Ada? Pak, diagram lingkaran itu harus banget dipotong jadi 4. Secara aturan sebenarnya itu memang sudah menjadi panduan. Kenapa? Mempermudah kita. Sekarang kalau kita potong 4, bagaimana kita menentukan? Ya kan? Sekarang katakan Fatimah nggak potong 4, bulat. Bagaimana menentukan? Tapi kalau udah dipotong 4 di sini, ya, maka kita sudah tentukan berarti di sini 25, gitu kan? Di sini 25, di sini akan lebih mudah ketika kita menggambar. Tapi kalau ini kosong, kita mau dimulai dari mana? Panduannya tadi kan kita adalah berlawanan dengan arah jalur. Ya. Jadi cara ngisinya dari sini ke sini ke sini akan enak dia. Ya. Tapi kalau dari sini loncat ke sini, itu aturannya juga begini, ya. Karena memang sudah seperti itu kita dipadu cara membuat diagram, ya, baik diagram lingkaran maupun yang terkait dengan persentase maupun garis. Seperti itu ya. Jadi supaya untuk mempermudah kita menggambar masing-masing yang punya porsinya A berapa, B berapa, C berapa. Ya, nanti kalian coba di rumah ini udah dapat 45, nanti yang lain berapa? Nanti kalian bisa nanti. Kalau ini 45 berarti ini 90, berarti dipotong setengah. Ada yang sulit kalau kita mau belajar dan mau bertanya untuk hal yang belum diketahui, ya. Karena pada dasarnya kita belajar sama-sama saling mengkoreksi. Karena pada dasarnya bukan juga sumber ilmu dari Bapak, ya, tapi kalian yang harus menggali sumber ilmu itu. Oke, ada lagi? Ya Pak. Ya. Itu buat diagram kotak garis itu buat ngitung apa Pak biasanya? Ya, ini terkait ya dengan penempatan sebenarnya, posisi. Nanti kita akan belajar di Q1, Q2, Q3. Data itu ada di posisi berapa? Karena di sini hanya sekedar penempatan yang sifatnya bisa langsung dilihat. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke dalam Q1, Q2, Q3 di dalam penyebaran data, nanti ada pemusatan data, ada penyebaran Data. Nah, di penyebaran data itu dia ada di mana? Ya, ada nanti kuartil, namanya kuartil nanti. Ada persentil. Ya. Kuartil itu dibagi 4. Persentil berarti pakai persen. Ya. Nanti kita akan di situ. Ya. Insya Allah akan membantu sesuai dengan materi yang ada. Ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau untuk penggunaannya ini sangat berguna nanti pada saat kalian bila mana kalian bekerja pada sesuatu pekerjaan di mana hasil di tanggal sekian berapa, ya. Jadi nanti dengan menggunakan teknik ini maka data itu akan terlihat. Oh, data bulan ini sekian, data di tengah-tengah berapa. Ya. Sekarang belum, karena pada dasarnya kita masih Belajar. Baik, ada yang tanya lagi? Kita akan masuk ke ini ya, listnya.
histogram dan poligon frekuensi ya, sudah boleh. Ini ada syarat ya, syarat-syarat pembuatan histogram. Silakan sembari dicatat. Satu ya. Sudah ya? Sudah fokus ya? Belum ya. Harus foto dulu. Sini ada bapak di sini. Ini kayak mangga. Siapa? Indah. Bis.
bagus ya. Ya Pak. Kita akan mulai nanti langsung ke tabelnya. Ini udah semua? Sudah. Waktu ya, biar kita kelar ini Bapak akan terangkan ya. Baik, kita akan cari pertama syarat ya, syarat pembuatan histogram. Pertama jangkauan data atau J. J itu didapat dari datum maksimum dan datum minimum dari data yang ada. Yang disebut datum di sana mana? Kemarin sudah diajarkan kan, ada data, ada datum. Ya. Datum mana? Datum setiap bagian data. Berarti datum itu adalah nilai. Ya, kan di situ apa? Datum maksimum dan datum. Nilai maksimum di sana berapa? Kita cari J ya. J sama dengan berapa? Yang paling besar nilainya berapa? 92. 92. Yang paling kecil? Paling kecil 4. Yo. 8. Berarti berapa ini? 92 kurang 38? Cepat. Ini yang mana Pak? Ayo cepat. Bete kan kenapa? Berapa? 54. Sekarang kita cari yang 2. 2 apa di sana? K ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log berapa? N ini adalah jumlah data. Jumlah datanya berapa banyak mereka? Ya? Ini di atas. Nah, berarti log 40. 1 ditambah 3,3 log 40 itu kalau tidak salah ini titik ya sebagai kali 1,602. Berarti nanti hasilnya 5,29. Yang ini aja ya. Berarti tambah 1 hasilnya sama dengan 6,2. Nanti kita bulatkan jadi berapa? Yang sempurna bulatnya 7 ya. Kemudian kita yang ketiga cari apa? Cari P. P sama dengan J per berarti 54 per sama dengan 7, atau hasilnya di sini kalau dibulatkan. Pak, ini untuk apa? Gitu kan? Nanti akan kita terapkan di sini. Ya, kita terapkan di sini. Jadi satu-satu dari sini masuk ke sini dan bagaimana cara di sini? Ya. Perhatikan. Nilai sekarang kita punya 54 ya. K ini apa? Banyak kelas. Karena yang
Dari mana panjang kelas? Pak, bagaimana cara ngisinya panjang kelas P itu? Yang dia punya nilainya 8. Kita isi dari yang paling kecil. Datumnya berapa? Nilainya 38. sampai ditambah 8. 38 ikut ya? Dihitung. Jangan 38 nggak ikut. 38 ikut dihitung berapa di sini? 38 ikut dihitung berapa? Contoh 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti 8. Pak, cara ngisi di bawahnya bagaimana? Ya sudah, dari 45 berapa? 44. Hitung dari 46 isinya berapa? Berapa? 54. Itu lagi, itu kalau ditambah 46 nya dihitung. Oh, 53. 53. 3. Oh ya, 53. Sekarang di bawah sini berapa? 54. Itu isinya berapa? 60. Hitung dulu. 61. Hah? 61. Di sini 62, maka di sini berapa? 6? 9. 69. Di sini 70. Di sini berapa? Hitung lagi. Hitung lagi. Di sini 7 lah. Di sini berapa? 45. Di sini berapa? 93. Nah, 38 sampai 45 ini adalah panjang kelasnya. Pak, yang K-nya berarti mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah banyak kelasnya, ada 7. Ya? Bisa dimengerti? Jadi panjang kelas terkait dengan angka datu kecil sampai di sini. Terus begitu ya. Banyaknya kelas ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ya? Nah, ada yang tanyakan? Hah? Mengerti? Cukup mengerti? Apa belum mengerti? Apa lagi menghayal yang lain? Soalnya pikirannya kemana-mana, maka kesini pikirannya kemana-mana. Oke, Pak. Apalagi yang sudah janjian dengan pacar. Wah, nggak tahu deh yang pilih siapa. Log 40 cari di HP kalian. Log 40 pasti hasilnya 1,602. Coba cari di HP kalian yang punya log ya. Itu 1,602. Ya. Dikali 3,3 maka dapat 5,29. Ditambahin 1, 6,29. Maka dia tidak dibulatkan ke bawah tapi dibulatkan ke atas. Ya, jadi 7. Jadi kalau kalian ketemu begini nanti dengan datanya ini berarti ingat ini banyak kelas, ini panjang kelas ya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Nah, sekarang nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang didapat dari nilai maksimum ditambah nilai minimum dibagi 2 berarti 38 ditambah 45 dibagi 2 berapa? 38 ditambah 45 dibagi 2 Hah? 60,5. Itu bahagia benar. 38 ditambah 45 dibagi 2 Oh, 41,5. Kan ini 83, ya kan? Ya kan? 38 tambah 45, 83 kan? Ya. Dibagi 2, 41,5, 41 tambah 41 82 setengah tambah setengah 1, 82. Nah, untuk hitungnya cepat, kita nggak usah lagi tambah ini karena kelasnya adalah panjang kelasnya adalah berarti ini kita tambah 8 lagi berapa? 49, ditambah 8 lagi berapa di sini? 50.
tambah. Ya, jadi gini ya, udah dapat. Nilai tengah sudah dapat. Sekarang frekuensinya 38 sampai 45 ini ada berapa di data itu? Coba dihitung. Di data itu ada berapa? Yang punya nilai ada yang masih belum jelas. Jelas sudah ya, karena Bapak pindah dan depan kalian jelas ya kelihatan. Jelas ya. Iya. Ya. Baik, yang kalian pelajari hari ini materinya ada kurang gimana? Ada nggak? Hah? Udah Pak. Oke. Tabel sudah. Baru sekarang kita lihat. Ya. Ini yang termasuk kasih keterangan ya? Ini batas bawah kelas. Ini batas bawah kelas, ya. Bentar, kalian kasih keterangan. Ini apa yang ini? Batas. Lawannya bawah? Batas kelas. Ini adalah nilai tengah. Ya, kalian nanti tulis. Ya. Nah, yang belum nanti di sini adalah terkait dengan apa? Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Ini rumusnya sama dengan ya, batas bawah dikurang 0, nanti ini apa nih? Batas bawah ya. Batas bawah mulai dari 3. Berarti di sini batas bawah adalah 37, kemudian berapa lagi? Ini ambil setengah, jadi 45, kemudian berapa lagi? 53, dan seterusnya. Kamu isi. Tapi atas kelas. Ini diagram Instagram. Nggak usah. Kalau pilihan ganda mau PAT. Kalau mas, ulangan kedua. bisa ya saya. Ada yang lain? Ulangan harian kedua kita nanti. Harian. Nah, ada tanggal. Kalau pas kan tidak ada Masa ngebat. Kalau pas, ya. Tapi sama kalian. Kalian Jadi kalian Google pakai voice ini langsung keluar set tulis ya yang benar ya saya kasih lain Pak. iya kan enak kan Enak Pak. Enak. Ada yang bisa. Nggak bisa dilompat. Ya karena kalau di Google Chrome kan bisa dilompat. Kayak masih bisa di. ya dia aplikasinya beda. Kalau sana kan pakainya Google formulir kita ya, kayak ini pakai Google yang lain. Bisa banyak banget. Kan kalian hebat tentang gadget. Amin. Kita hack nanti Pak biar nggak bisa lagi pas ulangan. Ke hack. Iya, gadget kan udah main lebih hebat dari bapak katanya. Baik, sudah. Ya, sekarang kita akan gambar diagramnya histogram. Oke, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.